Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Dalam dunia yang penuh dengan tantangan dan cobaan, Anda, juga saya, memiliki respon yang berbeda. Menderita adalah sebuah pilihan, tetapi ada respon lain yang bisa kita ambil, yaitu mengalami jamahan kasih Allah dalam Yesus. Karena di dalam Yesus selalu ada kemenangan, dan di dalam Yesus ada damai. Seperti yang akan diberitakan dalam Gema Kasih Indonesia. Ada firman tertulis, Allah adalah kasih, barang siapa berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Bersama saya, Martina Dian, dalam 30 menit ke depan, kita akan membahas sebuah topik yaitu, pilihlah apatis atau solider. Dan hari ini, telah hadir bersama kita semua, seorang hamba Tuhan yang akan membagikan berkat dan firman-Nya. Beliau adalah Pendeta Setia Hadi. Beliau juga seorang Ketua GKI Sinode Wilayah Jawa Timur. Shalom, Pak Setia Hadi. Shalom pemirsa, sahabat Gema Kasih Indonesia, Tuhan memberkati Anda. Selamat datang di studio. Terima kasih jauh-jauh mau datang dari Surabaya untuk berbagi kasih kepada kita dan permisa ya Pak ya. Saya mau memulai percakapan kita ini dengan sebuah cerita. Ada seorang nenek, dia rela untuk menyimpan atau menyisihkan tepatnya penghasilan dia dari membuka toko untuk diberikan kepada mahasiswa yang hampir putus sekolah karena tidak punya biaya. Di dalam kasus ini, dia menolak untuk apatis, dia ingin berbagi, dia ingin solider dengan sesamanya. Walaupun kita juga tahu di belahan dunia manapun, di masyarakat yang lain pun juga ada juga yang tidak seperti nenek ini Pak. Dia malah menutup pintunya, menutup hatinya, walaupun dia berpenghasilan, walaupun dia punya banyak yang bisa diberikan, tapi dia tidak mau menjadi solider dengan sesamanya. Dan pertanyaannya adalah, mengapa sekarang ini justru banyak yang apatis Pak? Ya, pemirsa, sekarang ini kalau mengambil contoh si nenek tadi, paling sedikit ada 2 macam orang. Orang yang merasa kaya dalam menjalani hidup, dan orang yang selalu merasa miskin dalam menjalani hidup. Ilustrasi tadi seorang nenek bagi saya memperlihatkan tipikal seorang yang merasa kaya. Itu sebabnya hidupnya selalu dapat dibagikan kepada siapa saja. Banyak orang menjadi apatis oleh karena yang pertama, ia selalu merasa miskin. Bahkan apapun yang ia punyai, ia selalu merasa miskin. Ia merasa tak punya apa-apa dan tak bisa berbagi apa-apa. Itu sebabnya ia menjadi apatis karena merasa nggak ada sesuatu pun yang bisa dibagikan kepada orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, orang seringkali menjadi apatis karena dia selalu menjadi orang yang memikirkan dirinya sendiri. Segala sesuatu hanya dipusatkan pada diri sendiri. Kalau mengingat misalkan firman Tuhan di dalam kitab Filipi pasal 2, kepada kita semua, orang yang telah menerima kasih sayang besar dari Tuhan, orang yang telah menerima status sebagai orang yang kaya oleh karena kasih karunia Allah, Rasul Paulus mengingatkan bahwa setiap kita memang dipanggil bukan hanya untuk memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi justru pilihan hidup bagi banyak orang adalah memperhatikan kepentingan sendiri, dan celakanya justru karena itu ia tak punya ruang untuk memberi perhatian kepada orang lain. Selalu merasa lebih menderita daripada orang lain, lebih miskin daripada orang lain, lebih kurang daripada orang lain. Dalam praktek hidup sehari-hari, saya banyak sekali menemukan hal-hal seperti itu. Ada kadang-kadang anggota-anggota jemaat yang kasat mata jelas mereka jauh lebih mampu, lebih punya. Tapi berulang kali justru mengatakan susah, menderita, sengsara.
Kadang-kadang saya sampai berpikir, apakah ia lupa tentang apa yang ada di tangannya, atau ia tidak melihat apa yang ada di tangannya, tapi justru ia melihat apa yang ada di tangan orang lain. Sejauh hidup senantiasa ditempatkan untuk melihat apa yang ada di tangan orang lain, bagaimana seseorang bisa merasa kaya, dan bagaimana seseorang bisa meyakini bahwa ia bisa memberi sesuatu kepada orang lain. Jadi bagi saya, yang pertama karena orang merasa miskin. Yang kedua, orang hanya berpusat pada dirinya sendiri, memperhatikan diri sendiri, dan tidak punya ruang untuk memperhatikan kepentingan orang lain. Sementara Tuhan sendiri mengajarkan, Rasul Paulus juga menyatakan kepada kita semua, supaya kita memperhatikan kepentingan orang lain juga, di samping memperhatikan kepentingan diri sendiri. Ini kan selaras kalau kita mengingat tentang hukum kasih, di mana Tuhan juga mengingatkan kepada kita, ya kasihi dirimu sendiri, tapi jangan lupa kasihi juga orang lain. Saya kira dalam kita menjalani hidup, kita akan menjadi orang yang dapat solider, berbagi. Kita nggak akan menjadi orang yang apatis, sejauh kita menempatkan diri kita itu dengan sebuah penghayatan bahwa hidup ini harus menjadi hidup yang berpasang-pasangan. Ada saatnya kita menerima, tapi ada saatnya kita memberi. Bukankah keseharian kita ini sudah mengajari kita bahwa dalam segala sesuatunya, semuanya berpasang-pasangan. Siang dan malam, terang dan gelap, bermacam-macam hal berpasang-pasangan. Nah, apatis itu terjadi karena orang melupakan satu aspek penting, bahwa hidup ini mesti seimbang. Menerima dari Tuhan, menerima dari banyak orang lain, tapi juga memberi dan berbagi kepada orang lain. Dua hal itu menurut saya menjadi bagian yang sangat menyebabkan orang menjadi apatis. Kita menjadi apatis ketika kita hanya menjadi orang yang memperhatikan kepentingan kita sendiri saja. Kita akan menjadi apatis sejauh kita selalu menjadi orang yang menghayati diri kita itu miskin, nggak punya apa-apa. Padahal kalau kita mengingat siapa kita, tak ada seorang pun yang tidak diberi sesuatu oleh Tuhan, dan tak ada seorang pun yang tidak dapat memberi sesuatu kepada orang lain. Contoh nenek dalam ilustrasi tadi adalah contoh yang sangat baik, mengingatkan kepada kita. Soal kaya dan miskin itu lebih dari apa yang ada di tangan. Tapi ini soal hati, yang melihat betapa baiknya Tuhan dan betapa Tuhan itu sumber segala kekayaan yang bisa kita bagikan kepada banyak orang. Celakanya Pak Setiahadi, karena begitu banyak orang yang merasa selalu kurang, sehingga yang keluar adalah rasa apatis itu. Dari mana ini kira-kira datangnya apatis ini, Pak? Apakah bisa dari pengaruh pendidikan orang tua atau bagaimana, Pak? Ya, saya merasa bahwa pengaruh itu pasti ada banyak ya. Pendidikan orang tua, apa yang dicontohkan, diteladankan orang tua, itu kalau lingkungan yang paling dekat. Tapi kalau bicara mengenai lingkungan yang lebih besar, saya kira memang kita berada dalam sebuah situasi atau konteks hidup di mana kita dikondisikan gitu ya, untuk semua memikirkan diri sendiri, semua mengejar segala sesuatu untuk diri sendiri, dan semua hanya melihat diri sendiri, nggak melihat orang lain. Dikondisikan ya Pak? Dikondisikan. Menarik sekali ini Pak, bisa dijelaskan lagi Pak lebih lanjut? Ya kan dalam keseharian siapapun kita ini ya, betapapun. Misalnya ya kalau saya memberi contoh tentang hidup saya sendiri gitu ya. Anak-anak saya, Tuhan memberi kepada saya karunia 2 anak gitu ya. Ketika mereka kecil, saya dan istri saya membiasakan kalau ulang tahun, lagi senang gitu ya, kemana mesti membagikan sukacita itu? Ulang tahun, ya udah kami beli donat gitu ya. Lalu kemana kami bagikan ya? Kami lewat di jalan, lalu kami melihat anak-anak yang jualan koran apa di perempatan dan lain sebagainya. Nah, anak saya bagikan itu. Terima kasih. Kadang ada anak yang nyeletuk gitu ya. Wah, ini ada apa gitu ya. Saya ulang tahun ya. Itu kan saya mengkondisikan. Kami mengkondisikan supaya anak-anak kami itu belajar ketika menerima kebaikan Tuhan, ketika menerima sukacita, mereka belajar membagikan itu kepada orang lain. Mengapa bukan kepada
teman-temannya mungkin di kelas sekolah minggu gitu ya. Mengapa bukan kepada teman-temannya di sekolah gitu. Seperti yang dilakukan oleh hampir semua teman-temannya. Nah, itu yang saya bilang dikondisikan. Anak-anak saya juga dikondisikan pesta, usia 5 tahun pesta gitu kan. Anak-anak saya dikondisikan dalam kondisi itu gitu ya, oleh apa yang mereka jalani dalam keseharian. Tapi kami mencoba memilih gitu ya, keluar dari situasi itu. Kami mengkondisikan. Tapi ketika mereka beranjak besar gitu ya, sekarang anak pertama saya hampir 17 tahun. Teman-temannya lebih dulu 17 tahun. Lagi-lagi situasinya itu mengkondisikan anak-anak. Pesta 17 tahunan itu sehari bisa sampai double 2 ya. Luar biasa itu pengkondisian ya di dalam masyarakat itu. Nah, bagaimana kami tetap bisa menolong anak-anak dan berbagi kehidupan dengan anak-anak? Saya juga merasa, istri saya merasa tidak mudah memang gitu ya. Di tengah situasi di mana konteks kehidupan kita itu mengkondisikan seperti itu tidak mudah ya. Ya, syukurlah bahwa anak-anak kami masih ya ada ruang-ruang untuk berbagi. Tapi kami juga belajar melihat betapapun dari kecil mereka itu sudah diajari, dikondisikan sedemikian rupa. Ini di rumah gitu ya. Tapi di lingkungan sekolahnya gitu ya, di lingkungan masyarakatnya, semua menawarkan dan mengkondisikan hal yang berbeda. Berarti pendidikan dari rumah itu penting sekali untuk membuat orang jadi tidak apatis. Kira-kira kayak gitu ya Pak ya? Penting, menurut saya sangat penting. Dan saya sudah melihat bedanya ya ini kalau di dalam pelayanan di tengah jemaat ya. Keluarga-keluarga yang sedari anak-anaknya kecil itu mendidik, bukan hanya mendidik tapi mereka juga memberikan contoh gitu ya, nyata apa yang diperbuat oleh orang tuanya. Itu anak-anaknya berbeda. Mereka menjadi anak-anak yang ya paling sedikit tidak apatis, tidak masa bodoh gitu ya. Walau mungkin tidak sebesar seperti yang kita harapkan sebagai orang tua, tapi paling sedikit mereka tidak masa bodoh gitu ya. Tidak masa bodoh. Hanya memang itu harus kita bayar harganya. Misalnya ya, sekali lagi saya mengambil contoh. Karena sejak kecil anak-anak saya itu dibiasakan gitu ya, dikondisikan seperti itu. Nah, satu kali saya beberapa kali memang naik angkutan umum gitu ya. Satu kali kami naik di terminal bis, naik bis, sudah di atas bis, saya dan anak-anak tentu dengan istri saya. Lalu seperti biasa, ketika masih ngantri sebelum berangkat, ada pengemis-pengemis yang datang. Satu datang, ya anak saya minta, kasihan dia bilang, kasihan Pak, ya udah kasih uang. Saya keluarkan uang dengan jumlah tertentu. Lalu anak saya mengatakan, hah, cuma segini katanya gitu ya. Dia ambil dompet saya gitu ya, dia pilih sendiri itu uangnya gitu ya. Lalu dia berikan kepada si pengemis itu. Waduh gitu ya. Saya dan istri saya juga bergumul karena kami tahu gitu ya. Ini kalau satu diberi apalagi dengan jumlah uang segini, kira-kira ini gitu ya. Kira-kira dalam kebiasaannya akan datang ini sekian banyak yang lain ini, dan itu akan bertubi-tubi. Kalau bis ini nggak segera berangkat, wah ini repot. Tapi kami merasa bahwa ya ini harga gitu ya. Saya bilang ke istri saya juga mengatakan, ya udah, ini harga yang harus dibayar untuk sebuah proses mendidik dan menolong anak supaya tidak menjadi apatis. Bicara soal pengkondisian ini Pak, kita tinggal di Indonesia itu kan yang sangat kental sekali dengan jiwa gotong royongnya gitu ya Pak. Ya. Apakah ini sesuai dengan nilai Kristiani? Ya, bagi saya gotong royong itu adalah nilai-nilai hidup ya, filosofi hidup yang sangat sesuai dengan prinsip Kristiani. Ambillah contoh seperti apa yang dikatakan dalam kitab Galatia pasal 6 gitu ya. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Apa itu kalau bukan gotong royong? Ada sebuah beban, kita dipanggil untuk bersama-sama mengangkat beban itu sehingga masing-masing bisa diringankan. Itu kan sebuah prinsip-prinsip nilai-nilai Kristiani yang memang layak dihidupkan. Paling mendasar, kita juga tahu Tuhan sendiri menggambarkan diri kita gitu ya, sebagai orang percaya ini sebagai anggota tubuh gitu ya.
Kita nggak akan mungkin itu, tangan nggak akan mungkin melakukan sesuatu kalau dia tidak bekerja sama dengan yang lain. Ya. Semua anggota tubuh ini hanya bisa berfungsi, bisa berperan, dan menyatakan apa yang seharusnya, seperti ketika ia diciptakan, kalau ia bekerja sama, bergandeng tangan. Jadi bagi saya, gotong royong itu adalah nilai kehidupan yang sangat sesuai dengan firman Tuhan. Ada banyak tentu contoh-contoh lain di dalam Alkitab yang memperlihatkan bagaimana gotong royong itu memang sesuatu yang dikehendaki Tuhan. Kalau mengambil contoh dan peristiwa yang ada pada kitab Markus pasal 2, ketika ada seorang lumpuh yang membutuhkan pertolongan Yesus, bagaimana supaya bisa sampai ke Yesus? Ya 4 orang diceritakan menggotong si lumpuh itu sampai bisa naik ke atap rumah, lalu menurunkannya dan sampai kepada Yesus. Dan Yesus menyembuhkan. Bagi saya pemirsa, itu memberikan sebuah pesan penting kepada kita. Bagaimana Yesus sangat memberikan apresiasi untuk kegotong royongan, ya, untuk kesediaan kita berbagi kehidupan bersama dengan orang lain. Yesus sangat memberikan apresiasi. Karena itu si lumpuh diberkati, si lumpuh disembuhkan. Si lumpuh itu memperlihatkan kemuliaan Tuhan, tapi juga menyatakan kepada semua orang bahwa perbuatan 4 orang ini yang bergotong royong bersama-sama itu adalah perbuatan yang mulia dan berkenan kepada Tuhan. Oke, pemirsa, tadi kita sudah mendengarkan kenapa kita harus menjadi apatis kalau kita sendiri merasa berlebih. Karena itu pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Terima kasih. Tetap bersama kami pemirsa di dalam Gema Kasih Indonesia. Kita lanjutkan perbincangan kita yang menarik ini dengan Pendeta Setia Hadi. Setelah kita mendengarkan berbagai contoh itu Pak, dan kita sudah bahas apatis abis-abisan ini ya. Lalu bagaimana program gereja sekarang ini untuk membangkitkan rasa solidaritas? Ya, pemirsa, gereja itu memang kumpulan orang percaya yang dipanggil Tuhan dari kegelapan untuk menerima terang Tuhan dan kemudian pergi keluar untuk membagikan terang Tuhan. Dalam istilah yang paling terkenal, Yesus berkata, ya gereja ini dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia. Nah, bagaimana itu bisa diwujudkan? Saya memperhatikan dalam kehidupan gereja, solider itu hanya akan bisa terjadi kalau gereja juga menolong jemaat-jemaat melalui program-programnya untuk bisa berbagi dengan orang lain. Selama ini, terkadang gereja itu melakukan segala sesuatu ya untuk dirinya sendiri. Dia tidak pernah melihat keluar, apalagi melakukan sesuatu keluar. Ambillah contoh misalkan Natal. Dengan gegap gempitanya, ya sudah, tapi semuanya berhenti di gereja. Jadi bagi saya, kalau gereja ini mau mengedukasi jemaat, ya gereja mesti memberikan sebuah dorongan supaya ya banyak acara-acara seperti itu. Kalau bicara Natal misalkan contohnya kesukaan bagi dunia, ya bukan kesukaan bagi gereja saja, maka memang mesti ada dalam sebuah acara-acara seperti Natal yang akan kita jelang sebentar lagi, itu menjadi bagian acara yang juga memberi ruang untuk memperhatikan orang lain. Saya misalkan pernah mengajak, ya, bagaimana kalau dalam sebuah peristiwa Natal, nggak usahlah selesai acara ada makan bersama. Tapi ya makan bersamanya itu alokasi dananya, semua yang disediakan itu ditujukan untuk orang lain. Ya. Untuk siapa? Untuk kalangan. Kalau di Surabaya itu ada komunitas pemulung, ya. Dibagikanlah ke sana, gitu ya. Nah, itu menjadi bagian-bagian yang akan menolong jemaat untuk melihat. Bukan hanya panitia yang berangkat, tapi juga jemaat berangkat ke sana melihat. Dan itu menghasilkan sesuatu yang
sangat luar biasa gitu. Artinya ada banyak jemaat nih ya, kalau ini kita berbicara gereja itu yang rupa-rupanya ya sudah terlibat dalam sebuah kesibukan yang rutin setiap hari sedemikian rupa, yang dilihat ya dari itu ke itu, kembali lagi ke situ, hanya itu saja yang dilihat. Nah, gereja bagi saya adalah sebuah gereja yang mesti memberikan sebuah fasilitas gitu ya. Memfasilitasi jemaat untuk melihat yang lain dari apa yang biasa sehari-hari dilihat. Dan itu menolong ketika itu dilakukan, lalu muncullah sebuah kerinduan. Oh iya ya, ada di sana ya. Yuk kita lihat yang lain. Lalu dilakukanlah karya-karya kasih yang lain. Jadi gereja harus mendobrak gitu ya Pak ya? Iya. Dan itu tidak mudah gitu ya. Itu tidak mudah. Mesti ada prakondisi, mesti ada omong-omong ya di luar dari hal-hal yang formal gitu, untuk membuat memang prakondisi supaya jemaat ini siap gitu ya. Sebab kalau enggak, misalnya ini ya, kalau ada sebuah gereja yang memang kebiasaannya dari tahun ke tahun selalu perayaan Natal itu diakhiri dengan makan gitu, lalu enggak ada, nah itu bisa ribut itu ya. Tapi kalau dibuat prakondisi lalu diperlihatkan ya, sebuah proyek-proyek yang jauh lebih bermakna dalam hidup ini, saya sangat yakin bahwa itu akan memberi dampak kepada anggota-anggota jemaat. Dan gereja memang sepantasnya mengingat hal itu. Pertama, ya mengingat secara mendasar bahwa gereja ini dipanggil keluar untuk menjadi garam dan terang dunia. Setelah ia menikmati terang Tuhan yang ajaib. Saya kira itu bagian yang mesti dikerjakan oleh gereja di dalam kehidupan sehari-hari. Setelah gereja sudah mendobrak untuk membangkitkan rasa solider itu, lalu sekarang ini masalah umatnya nih Pak, masalah saya, masalah pemirsa. Bagaimana atau tepatnya adalah langkah-langkah apa supaya kita punya rasa solider kepada sesama kita Pak Setiahadi? Ya, ini juga bicara mengenai pengkondisian dan upaya-upaya yang memang secara sengaja dirancang, direncanakan untuk dilaksanakan. Melibatkan. Bagi saya, melibatkan anggota jemaat, umat, itu adalah bagian penting. Karena itu, misalnya ya, bengkel pendidikan. Lokasi jemaat di mana saya melayani itu lokasi yang dekat dengan sebuah universitas Kristen. Ya. Ada banyak mahasiswa, ada banyak pemuda yang punya kapasitas, punya kompetensi. Sementara di lingkungan gereja itu ada masyarakat kampung yang mereka butuh untuk misalkan les gitu ya, untuk pelajaran-pelajaran tertentu, dan mereka bisa melakukannya. Kami memberikan dorongan untuk mereka itu terlibat ya. Berikanlah, ajarlah, didiklah mereka. Apa yang bisa dibagikan ya sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kapasitasnya. Nah, melibatkan itu menolong mereka ketika mereka itu bisa memberikan sesuatu lalu merasa senang ya, berbahagia ya. Nah, gerakan itu dilakukan oleh mereka sendiri bahkan gitu ya, dengan koordinasi lewat majelis jemaat. Mereka pergi sendiri ke kampung ya. Ya, tentu sepengetahuan dengan lurah, RT, RW ya, komunitas-komunitas itu ya. Nah, kami mengajak umat untuk melakukan hal seperti itu. Di tempat di mana saya tinggal, setiap kali tasyakuran selalu pasti saya akan dicari oleh Pak RT ya. Kenapa? Untuk memimpin doa. Kalau ada kerja bakti ya, sejauh tidak berbenturan karena hari Minggu pas ada pelayanan, saya selalu ikut acara-acara kampung itu dan saya mendorong umat untuk juga terlibat di sana ya. Lalu melihat. Nah, kalau dalam kaitan umat, menurut saya salah satu cara yang harus dilakukan oleh gereja adalah melibatkan. Dan pelibatan ini harus menjadi pelibatan yang meluas ya. Bukan hanya pada tim. Biasanya gereja melibatkan sih, tapi ada tim ini ya. Tapi tidak meluas lagi kepada merekrut yang lain. Nah, itu upaya-upaya supaya setiap umat pada akhirnya memang tidak ada seorang pun yang diam, tidak melakukan apa-apa. Setiap orang bisa memberikan sesuatu, setiap orang bisa membagikan sesuatu sesuai dengan kapasitas dan ya kemampuannya. Ada mungkin orang yang nggak bisa, saya nggak bisa ini
ngelesi ini itu, tapi dia bisa membantu temannya yang ngelesi itu mempersiapkan materi yang dibutuhkan misalkan. Jadi apapun itu ya, kita memang harus menyadari bahwa Tuhan itu memberi banyak, Tuhan itu membuat kita menjadi kaya, dan setiap kita itu bisa membagikan sesuatu kepada orang lain. Tapi tentu sebelum membagikan kan kita mesti melihat dulu ini ya, situasi orang lain, dan kita tahu apa yang mereka butuhkan, supaya ketika kita melakukan sesuatu, berbagi, solider, kita bukan berbagi tentang apa yang kita ingin bagikan saja, tetapi apa yang mereka butuhkan ya. Dan kita membagikan, memberikan tentang apa yang mereka butuhkan. Jadi saya mau mengatakan, jangan sampai gereja, umat ini solider, memberi, tapi sesungguhnya motivasinya bukan memberi ini, tapi membuang apa yang nggak diperlukan, padahal orang yang diberi belum tentu butuh hal itu. Saya kira ini hal yang harus kita pelajari. Jadi satu nih Pak ya, pendidikan gitu ya Pak ya, supaya kita punya rasa solider. Lalu kedua, peranan gereja seperti yang tadi Bapak sampaikan, supaya kita punya rasa solider. Tapi kan nggak gampang ya Pak ya untuk punya rasa itu. Ada nggak Pak satu ayat saja sekalian untuk menutup perbincangan kita, supaya pemirsa dan saya dikuatkan untuk tetap teguh punya rasa solider gitu Pak? Ya, kalau berangkat dari orang Samaria yang murah hati ya, perumpamaan, itu kan Yesus bertanya, siapakah ini yang menjadi sesama bagi orang yang dirampok habis bahkan dalam keadaan sekarat? Jawabnya kan jelas ya. Jawabnya jelas. Walau di situ tidak ada jawaban eksplisit, tapi jelas itu jawabnya bahwa ya, orang yang melakukan sesuatu untuk orang yang dirampok itulah yang menjadi sesama. Jadi bagi kita, ketika kita mau menjadi sesama dan disebut sebagai sesama, ada satu ciri yang tidak boleh dilupakan, bahwa kita mesti melakukan sesuatu untuk orang lain, membagikan sesuatu untuk orang lain, membayar harga untuk apa yang kita lakukan itu. Lalu ada lagi nggak nilai-nilai yang bisa kita pelajari dari orang Samaria itu? Ya, spirit tentang kesediaannya untuk berbagi di dalam kehidupan ini. Tanpa memandang siapapun itu gitu ya Pak? Iya, karena kan titik pijaknya kalau kita mau solider adalah bahwa orang memang membutuhkan uluran tangan. Titik pijaknya itu. Siapa orang itu? Ya, itu harus nggak menjadi bagian penting. Ya. Nah, kalau kita masih melihat sesama itu kalangan sendiri, kelompok sendiri, pengkotak-kotakan, ya itu masih bagian yang mungkin tahapan yang sangat awal untuk menjadi sesama. Tapi kalau mau menjadi sesama secara utuh, menurut saya ya seperti perumpamaan orang Samaria yang murah hati itu, maka kita akan menjadi orang yang ya ketika melihat orang membutuhkan uluran tangan, kita akan melakukan itu. Terima kasih banyak Pak Setiahadi atas sharing dan firman-Nya. Pemirsa, apatis atau solider? Tentu saja, melalui perumpamaan orang Samaria, kita diajarkan untuk tetap punya rasa solider. Karena itulah yang diinginkan Tuhan. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sesama manusia itu tidak menuntut dia dari mana, dia apa statusnya, tapi dialah sesama yang harus kita bantu. Dan semoga Tuhan menolong kita dan memampukan kita. Kirimkanlah kritik dan saran Anda melalui SMS atau email ke Gema Kasih Indonesia. Nantikan episode berikutnya. Sampai jumpa dan Tuhan memberkati.